ini kita lihat foto yang saya share itu semuanya dari tangan saya dan seizin dari pasien. Contohnya ini kaki Pak Yong. Saya telepon dia, Pak Yong, saya ada acara Zoom. Nanti Pak Yong punya fotonya saya share ya, atau Pak Yong untuk hadir juga. Oh ya, nggak apa-apa. Lalu saya minta yang dikirim kira-kira mana yang boleh. Gitu. Nah, ini adalah foto yang 9 bulan kemarin. Kita ketemu dia waktu kita lebaran kasih ampau. Jadi, ini parah nih. Ini lukanya karena dia karena kokain, merokok. Ya, dicek ke dokter, udah ber-8 bulan nggak sembuh-sembuh, kata dokter ini karena rokok. Lalu apa mau diamputasi, tapi dia nggak mau. Setelah itu kita suruh ini mereka sering antar ekoenzim yang murni. Kalau ini dia udah nggak ada rasa, mati rasa. Jadi yang murni direndam setiap hari ya, setiap hari 2 kali. Terus foto yang setelah ini yang 9 bulan kemarin. Nah, setelah itu dagingnya udah nampak, sel-sel darahnya udah mulai ya, udah mulai merah. Ini setelah 3 bulan. Terus lagi. Ini foto yang dalam minggu ini. Lalu saya bilang, Pak Yong, masih mau nggak dikirim ekoenzim? Udahlah, kecil aja kok lukanya, biar aja saya cari sebelah rumahnya itu orang tetangganya bikin ekoenzim banyak banget. Jadi dia bilang, biar aja saya cari ke sebelah aja. Udah, Ibu nggak usah antar terus gitu. Tapi ingat ya teman-teman, jangan gila-gila dengan ekoenzim sampai gila berat. Luka sebesar gini, tidak mungkin hanya ekoenzim aja yang menyembuhkan dia. Dokter pasti harus konsultasi ke dokter, obat bagian dalam, apa yang perlu dimakan, konsumsi obat antibiotik seperti apa, itu harus. Jangan bilang ekoenzim bisa ampuh, udah itu nggak usah ke dokter lagi, jangan. Ya, nanti kalau ada apa-apa, ekoenzim lagi disalahin. Apalagi yang ngajar itu nanti jadi kecewa. Maksudnya kecewa apa? Sekarang orang ini ngajar gini-gini, tahu-tahu terjadi apa-apa, orang tuh akan nuduhnya yang ngajar ini. Dia suruh saya nggak usah ke rumah sakit, jamin bisa sembuh. Ekoenzim nggak pernah jamin orang bisa sembuh. Kalau coba berani tes, coba aja. Itu aja. Kalau selama ini saya cuma berani bilang gitu. Cobalah ya, mana tahu bisa sembuh. Tetapi harus jaga kebersihan. Jangan semua tergantung dengan ekoenzim. Saya lebih banyak pakai VCO. Makanya sering saya buka kelas VCO, yang tidak mampu, oke, gratis nggak apa. Yang penting kamu perlu. Atau saya lihat yang japri saya itu parah kali ya, kulitnya itu dan keluarganya. Ya udah, nanti ada kelas VCO, kamu ikut nggak? Tapi kamu jangan ikut-ikut, nggak nyimak, nggak baca materi loh. Mau Bu, ya udah ikut. Mau bayar nggak bayar terserah gitu loh. Karena di masa pandemi ini VCO itu sangat penting. Lalu di rumah tangga, luka apa, dia langsung cuci dan langsung luka bakar. Kita langsung cuci dengan VCO, dia tidak akan perih dan tidak akan sengsara. Dia lebih cepat sembuhnya. Dan ini ya, sebenarnya ekoenzim dia hanya untuk rendam kaki, sebagai pengganti kayaknya kayak detol, kayak apa ya. Lalu rendam, habis itu dia harus oles dengan VCO terus. Jadi setelah hasil 9 bulan kemudian begini. Nah, kalau dia bilang, Bu, saya nggak pakai ekoenzim, nggak apa-apa. Ya udah, tapi kamu tiap hari yang tempat luka tinggal sedikit itu harus dikompres dengan VCO. Jadi VCO tetap kita kasih kok. Jadi ini biar tambah semangat, tetapi jangan terlalu gila dengan ekoenzim. Yang pantas-pantas saja, yang wajar-wajar aja. Ekoenzim itu sangat bagus, tetapi jangan salah gunakan. Ya, sampai diminum terapi kanker bisa sembuh segala penyakit. Enggak. Janganlah ya. Lihat dulu gimana kondisinya, kita tanya dulu. Kayak ini Pak Ayong kita tanya benar-benar. Diabetes atau apa gitu loh. Ya saya kena rokok Bu. Dari mana Bapak tahu? Dia bilang. Saya udah cek ke dokter, udah selama 8 bulan dibantu orang gereja,
dibantu dengan adik-beradik dan pergi tes darah. Rupanya kata dokter ya karena ngerokok. Ya udah, kalau karena ngerokok ya udah Bapak cuci dengan PTO dan dengan ekoenzim. Nah, ini udah sembuhnya sudah 90% ya. Oke, terus lagi ini saya ambil dari Facebook. Katanya gini. Hari pertama disemprot hasilnya bagus. Hari kedua jadi melepuh dan basah lagi. Akhirnya dibawa ke dokter, dilarang pakai lagi. Kok bisa gitu ya? Bukan tambah kering. Nah, itulah saya bilang tadi. Tanya dulu asal-usul orang ini kenapa dia. Kenapa dia bisa menjadi begitu? Pertama disemprot dengan yang murni atau ekoenzim yang tidak layak. Pertama hari kita lihat kata orang kering. Bukan. Saya udah bilang mereka itu gosong. Tapi dalamnya dia masih ada kuman-kuman, dia akan bongkar. Dia akan melepuh. Jadi itulah efek sampingnya. Kenapa orang pakai ekoenzim bisa sembuh, kenapa enggak? Jadi kita harus pelan-pelan cari pengalaman ya. Pelan-pelan cari pengalaman. Jadi jangan langsung begitu udah langsung kita jamin bisa sembuh dan kasihlah dosis yang tertinggi. Enggak usah. Pelan-pelan kita belajar, masa waktu kita masih panjang kok. Jadi begini, apakah orang tuh masih percaya dengan ekoenzim? Tanda tanya besar dia dan nyesal dia. Pasti yakin. Nah, lain kali kalau cerita ekoenzim sama dia, mungkin dia nggak marah, keluarganya marah. Jangan pakai barang kayak gitu lagi, dokter udah melarang. Ya, oke, hati-hati ya. Dengan kasih sayang dan kejujuran kita itu penting. Terus ini. Terus kita rendam kaki. Saya pernah, ini foto ini bikin saya jengkel loh. Dia bilang, Bapak saya sering rematik dan kram lah gini gitu. Ya udah rendam kaki. Akhirnya dibilang, Bu, ini Bapak saya mau rendam kaki. Ya ilah, aku bilang kamu nih memang nggak punya duit atau nggak punya apa lagi ya. Papamu loh ini kan kotak nasi nggak ada lagi ya, besar lagi ember nggak ada. Masa nggak ada? Saya bilang, yang lain lagi isi barang kok. Asal lagi rendam baju. Jadi kayak gini kau bapak kamu rendam kaki kayak gini. Anak ini ya ampun, aku bilang sakit hati aku sama kamu. Tolong ya. Kalau bilang rendam kaki jangan yang kayak kotak kayak gini. Betul-betul kakinya nggak masuk. Terus habis itu dia tukar lagi satu kotak lagi. Dia bilang Bu kayak gini. Saya mau ngomong apa? Keringat dingin loh saya. Kotak ini memang masuk tapi kakinya bengkok nggak nyaman. Aku bilang biar nyaman dikit lah bapakmu. Gara-gara Japri rendam kaki ini 1 jam saya handle dia. Pusing nggak dibikinnya. Aku bilang tolong lah ya belilah ember. Beli ember yang layak dikit untuk bapakmu. Besok malam baru kamu foto lagi ya. Malam ini kita stop dulu kalau kayak gini terus. Nah, ada juga yang lucu. Suruh rendam kaki supaya uapnya itu dia rendam kaki dengan air panas. Itu uapnya supaya nggak lari dia pakai selimut tutup. Habisnya, Bu, ini saya rendam kaki dengan begini. Mana mukanya? Oke. Caranya ya teman-teman, rendam kaki dengan ekoenzim. Kalau orang itu rematik lah, asam urat lah, kondisi kulit itu utuh, masih nggak ada luka. Cuman penyakit dalam, ya. Itu dia boleh pakai baskom yang agak tinggi. Kenapa? Karena dari telapak kaki sampai ke perut kaki kita itu menyangkut usus kita, organ kita. Jadi biar agak tinggi, lebih hangat, dia fungsinya lebih bagus. Sudah itu ingat tips untuk rendam kaki. Bagi orang yang sakit jantung atau diabetes atau orang tua yang agak lemas, jangan lewat 15 menit dan panasnya sekitar 40 derajat sudah oke. Lebih-lebih orang kencing manis atau diabetes itu dia tidak boleh sampai luka. Jangan rendam kaki dengan panas. Nanti dia bisa gosong dan bisa bengkak atau melepuh. Nah, itu sangat bahaya. Sudah itu masukkan ekoenzim berapa takarannya.
sesuka hati. Kalau rumahmu banyak, kamu bisa masukkan 1 botol aqua yang 600 ml, 1 botol full masukin. Mau 1,5 liter yang botol, silahkan, terserah ya. Atau nggak ada, saya cuma dapat dikasih teman cuman yang 500, ya udah 2 tutup. Jadi 2 tutup cukup nggak? Cukup. Air yang di ember itu kamu masukkan ekoenzim, tutup dulu biar agak 6 jam. Contohnya malam mau rendam kaki, pagi kita udah masukkan air, masukkan 2 tutup karena ekoenzim kita nggak banyak, masukkan 2 tutup. Malam rendam kaki. Cukup, ekoenzim dia akan berkembang biak terus di dalam air itu. Tapi kalau banyak, saya punya stok banyak sekali. Ya udah, mau 1 botol, mau 2 botol, mau yang murni terserah. Yang penting kakinya tidak ada luka. Atau yang stroke, yang apa, atau yang udah mati rasa, contohnya ya kakinya udah kayak diabetes itu. Nah, itu boleh yang murni, nggak masalah. Contohnya ya ini fotonya. Ini pasien stroke dan kakinya ini sudah berulat dan dimakan tikus. Tinggalnya di Tanjung Umar. Lalu kita cuman bawa ekoenzim dan krim, matras krim yang Dr. Rosukon bikin itu, krimnya ya. Krimnya pasti di dalamnya ada ekoenzim. Nah, direndam 20 menit dengan air dingin aja. Kaki yang sudah bolong atau ada masalah itu jangan pakai air panas. Kenapa? Contohnya ini sudah berulat. Dia sudah ada virusnya. Kapan kita pakai air panas, pori-pori kita yang lain yang nggak luka itu akan buka dan gampang menyerap. Ngapain dia nyerap virus-virus atau sisa-sisa belatung itu masuk ke pori-pori yang lain? Tidak sehat. Jangan. Pakai air biasa aja. Ya. Yang penting air itu sudah air piara. Apa namanya air piara? Adalah 1 drum air itu kita masukkan ekoenzim untuk mengurai pelan-pelan zat kaporitnya atau zat yang tidak bagus di dalam air yang banyak itu kita nggak tahu ya. Nah, 2 hari 3 hari lagi terasa air ini kayaknya masih kurang, ya tetes lagi 1 tetes. Nah, namanya itu air piara. Kapan mau rendam kaki, ambil dengan air itu. Kalau nggak ada ya udah buka dari keran lah, ya kan? Buka dari keran, masukkan ekoenzim, rendam. Nanti akan lihat belatungnya akan berenang keluar, akan kabur dari kaki itu. Lalu baru kita oles. Sebelum sesudah oles, besok malam rendam lagi, lihat ada nggak yang sudah agak lunak itu, bisa dibuang pelan-pelan, koreng-korengnya dipotong. Kalau saya biasa dipotong, digunting, dikikis gitu loh. Jadi saya memang punya alat-alat semua itu, guntingnya, apa semuanya stainlessnya itu, makanya saya seringnya. Jadi lihat perkembangannya sampai gimana. Cuman ingat, kaki yang sudah kayak udah busuk itu jangan pakai yang air panas lagi, cukup air dingin dan ekoenzim. Tapi kalau untuk kesehatan, ya untuk yang rematik lah, asam urat lah, udah waktu malam gitu, apalagi yang kayak varies yang ini biasa 2 minggu udah nampak bagus. Jadi ini pakai air panas. Biasa ya, pakai air yang hangat sekitar 60 derajat atau di bawah 60 derajat. Ingat, cukup 20 menit aja, jangan lama-lama. Lalu rendam kaki paling bagus tuh pada malam jam 8 sampai jam 8.30, paling lambat itu jam 9. Setelah rendam kaki, jangan nggak pakai sandal atau nggak pakai kaos kaki, sudah itu jalan sana sini di keramik, di lantai keramik, itu tidak bagus. Karena kita rendam kaki dengan air hangat, pori-pori kita udah terbuka, dan mendingan kita lebih bagus itu kita taruh minyak panas ya, atau ada minyak gosok apa, dan itu dipakai kaos kaki, udah istirahat tidur. Jangan jalan sana sini lagi ya dengan kaki ayam gitu loh. Nah, lihat. Ini saya pakai baskom yang rendah. Karena lihat kakinya, jarinya tinggal 3 dan membusuk. Sudah membusuk banget.
Rendam dengan ekoenzim cukup di tempat yang lukanya aja. Kecuali kita nggak ada luka untuk terapi kesehatan, jadi supaya lancarkan peredaran darah kita, nah itu kita pakai baskom yang tinggi dan air hangat. Kalau yang udah membusuk itu, kita cukup rendam yang itu, kita keluarkan virus-virusnya, kotoran-kotorannya yang busuk-busuknya itu aja. Habis itu jangan siram bunga ya. Buanglah di tanah yang terjemur matahari. Kalau memang nggak ada, ya udah terpaksa ke paret. Terus ada lagi foto. Nah, ini ada juga yang japri saya, Bu, mamanya rendam kaki dengan ekoenzim yang dari limbah gula pasir. Setelah 1 minggu kemudian, orang tua itu karena tidur nggak sadar, karena gatal di garu-garunya, kakinya penuh dengan bercak-bercak gitu. Saya bilang, udah, mulai dari besok, kamu carilah ekoenzim yang agak bagus. Ya, kualitas yang nggak bagus memang yang layak untuk terapi atau pengobatan. Karena ekoenzim ini bukan tidak bagus, cuman tempat pakainya beda. Ini bagus di pertanian untuk pupuk. Jadi untuk pupuk jangan untuk pengobatan. Yang untuk pengobatan sayang untuk pupuk. Itu aja, nggak ada salah, nggak ada yang bilang ini nggak cocok, ini nggak bagus, nggak ada. Semua barang kalau kita letak di tempat yang cocok, dia sangat berharga dan sangat bermanfaat. Itu aja sih, ya. Nah, contohnya ini, kami panggil dia apek pemulung. Ini rendam kakinya, dia belakangnya kakinya bolong. Jadi cukup ya, posisinya begitu aja. Jangan sampai yang terlalu tinggi. Nah, kalau yang untuk kesehatan, tinggi. Tinggi sampai dekat lutut pun nggak apa-apa. Jadi kalau untuk kesehatan, saya biasa di kelas saya ada, kayaknya nanti kalau ada waktu, waduh ayo kita ke grup kenikir Cina. Bisa rendam kaki dengan kenikir Cina, atau dengan serai, atau dengan jahe. Semua herbal merasakan bagus ya. Orang Indonesia semua pintar jamu, semua pintar herbal kok. Jadi apa yang kira-kiranya bagus untuk peredaran darahnya lebih lancar, nah itu bisa masukkan aja atau direbus. Contohnya ada orang bilang, saya suka dengan serai, saya suka dengan sirih, ya silakan gitu loh. Nah, direbus, habis itu masukkan ekoenzim. Bisa air rebusan itu bisa pakai 2 hari, 3 hari dia nggak basi untuk rendam kaki. Mau air hangat, mau anda berapa hangat, yang penting terasanya nyaman. Ya. Lalu satu lagi, kalau orang stroke atau orang itu suka main HP. Main HP maksudnya main HP bukan 1 jam 2 jam ya. Berjam-jam. Sampai terasa tuh kepala ini panas, ujung kaki udah dingin. Nah, itu udah penuh radiasi. Ambillah baking soda 2 sendok dengan air biasa aja, rendam. Rendam 20 menit, baking soda itu buang aja, itu untuk hilangkan radiasi. Jika ada pasien yang kanker, ya sudah kemoterapi, radioterapi, nah itu rendamlah dengan air baking soda. Jangan sembarangan pakai juga ya. Jangan bilang Bu Vera bilang bagus, kita besok malam rendam dengan baking soda. Itu cuma untuk sekali 2 kali aja. Oke? Nah, jadi waktu